Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hideaki Mase. Saya merupakan mahasiswa semester 5 yang mengambil program studi teknik mesin di Universitas Tamanegara dengan NIM 515-180016. Kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah elemen mesin 2, saya ingin menjelaskan mengenai roda gigi cacing. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Agus Halim selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Pak Agus sudah menyempatkan waktunya dan kesempatannya untuk mengunjungi pabrik sehingga mahasiswa mampu melihat secara langsung proses yang terjadi dalam pabrik tersebut tanpa harus pergi ke sana. Ya, walaupun harapan terbesar kami sebagai mahasiswa dan pelajar adalah cepat-cepat berakhirnya pandemi ini agar kita bisa belajar dan tentunya memperbanyak praktikum sehingga lebih mengerti mengenai teori-teori yang kita pelajari. Oke, ini saya akan menjelaskan mengenai roda gigi cacing atau worm gear. Ini merupakan gambaran dari roda gigi cacing ya. Kalau misalkan teman-teman biasa melihat kan roda gigi itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau cacing itu maksudnya tuh yang di bawah ini, yang seperti ini. Jadi porosnya ini nggak sama ya sumbu porosnya. Jadi bersifat 90 derajat gitu ya. Dan ini yang disebut cacingnya dan ini disebut roda giginya. Untuk penggunaannya biasanya tuh untuk apa sih yang sering kita lihat sih? Itu biasanya untuk bagian plek pada gitar, kemudian bagian pada reel ya, reel pada alat pancing. Karena fungsi dari roda gigi cacing itu untuk mereduksi putaran, jadi untuk mengurangi jumlah putaran. Jadi yang kecil ini akan berputar banyak, kemudian yang besar ini akan berputar lebih sedikit, sehingga berfungsi untuk mereduksi secara besar-besaran. Oke. Dan seperti menurut Joule, JP Joule atau James Joule, itu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi, dalam proses reduksi ini, kan ada daya yang ditransmisikan, daya besar nih. Dia berputar besar, kemudian ditransmisikan menjadi daya yang lebih kecil. Jadi, ini merupakan salah satu kelemahan juga dari roda gigi cacing, di mana akan menimbulkan panas yang cukup tinggi, sehingga penting bagi roda gigi cacing untuk diberi pelumas agar tidak terjadi kerusakan pada roda giginya. Oke, tapi sebagai kelebihannya yaitu bisa digunakan untuk sebagai reduksi secara besar-besaran. Itu fungsi roda gigi cacing, tapi jangan lupa untuk diberi pelumas ya. Oke, kemudian untuk jenis-jenis roda gigi cacing sendiri, untuk wormnya itu dibagi menjadi 4 atau bahkan 6, ada juga sampai 6. Ini diambil dari jumlah ulir yang ada pada wormnya, yaitu yang terdapat gambar ini adalah single lead, double lead, triple lead, kemudian quadrip atau quadruple lead biasanya. Ini merupakan jumlah ulir yang terdapat pada mata roda gigi cacing tersebut. Kemudian untuk gearnya itu ada 3 macam, yaitu ada straight face, hawk straight face, dan concave face. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh perhitungan. Ini saya ada soal contoh perhitungan sederhana, di mana sebuah roda gigi cacing dengan tipe triple thread mempunyai modul gigi 7 mm, diameter pitch 65 mm, dan seterusnya. Ini kita langsung cari aja yang diketahui. Yang pertama, triple thread. Ini jenis triple thread yang tadi ya. Jadi kita tulis Z1 sama dengan 3, kemudian yang diketahui yang kedua, modul sama 7 mm, diameter pitch atau worm atau pinion sama ya, sama dengan 65 mm, kemudian jumlah gigi yang pada gigi yang besar sebanyak 36, dan sudut kemiringan atau theta adalah 15 derajat, dan terakhir koefisien gesek antara gear dan worm adalah sebesar 0,1. Ini data yang kita butuhkan untuk mencari sudut kisar worm, perbandingan transisi, jarak antar sumbu poros, serta efisiensi. Oke, untuk perhitungan pertama, ini kita dapat menggunakan rumus tangan lambda sama dengan M dikali Z1 dibagi D1, sehingga jika dimasukkan, itu kita mendapatkan nilai tangan lambda sebesar 0,323. Dengan lambda bisa dicari dengan menggunakan arcus tangan, dan didapatkan nilai lambda atau sudut lambda, lead angle ya, ini merupakan sudut kemiringan dari ulirnya, itu sebesar 17,9 derajat. Oke, kemudian untuk mencari yang kedua nih, perhitungan kedua nih, perbandingan transmisi, itu notasinya I ya, dapat menggunakan rumus Z2 dibagi Z1, di mana Z2 adalah jumlah gigi pada gear dan Z1 adalah jumlah gigi pada worm, sehingga didapatkan I sama dengan 12. Jadi
Ketika roda gigi yang besar ini, yang dua ini, berputar sebanyak 1 kali putaran, roda gigi yang kecil ini akan berputar sebanyak 12 kali. Begitu pula sebaliknya ya. Jika yang ini berputar 12 kali, maka ini baru berputar 1 kali. Itu maksud dari reduksi secara besar-besaran. Ya. Oke. Lalu kemudian untuk perhitungan ketiga juga bisa kita cari, yaitu jarak antar poros atau notasinya C. Ini dapat menggunakan rumus D2 tambah D1 dibagi 2, di mana D2 itu adalah diameter dari roda gigi yang besar. Ini dapat dicari dengan menggunakan rumus modul dikali jumlah gigi dari roda gigi yang kedua, sehingga didapatkan 252 mm, sehingga tinggal dimasukkan dan C didapatkan sebesar 158,5 mm. Ini maksudnya adalah jarak antara poros yang ini dengan poros yang bawah ini. Ini sejauh 158,5 mm. Dan perhitungan terakhir, untuk efisiensi itu dapat dicari menggunakan rumus seperti berikut. Ini untuk rumusnya kita bisa lihat buku atau ya buku referensi untuk sebagai pedoman ya. Jadi tinggal dimasukkan nilai-nilai yang telah didapatkan sehingga didapatkan nilai efisiensi itu sebesar 0,73195 dikalikan 100% karena efisiensi itu, sehingga didapatkan efisiensi untuk roda gigi sebesar 73,195%. Ya, ini untuk sedikit perbedaan antara lambda dengan theta ya. Lambda itu yang tadi saya bilang lead angle, jadi sudut ulir, sedangkan theta itu adalah sudut antara jarak ulir tersebut. Nah, saya mau sedikit membahas tentang efisiensi. Jadi dalam roda gigi cacing itu efisiensinya harus di atas 50%. Karena apabila di bawah 50%, maka akan terjadi self locking, di mana roda gigi tidak akan berputar karena dianggap kurang kuat untuk memutar roda gigi tersebut. Sehingga karena nilai efisiensi dari soal tersebut adalah 73%. Sehingga roda gigi cacing ini akan berputar dengan sempurna. Sekian yang mampu saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu. Ciao. Wassalamualaikum.